Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Noviana Dewi dari kelas 1B Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban warga negara mata kuliah Pancasila. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang fungsi negara. Fungsi negara adalah melaksanakan ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat. Menurut Thomas Hobbes, jika tidak ada negara, sama seperti halnya Homo homini lupus, yaitu manusia memangsa manusia. Maka dari itu, jika kita dalam bernegara, negara dan warga negara harus memiliki hak dan kewajibannya. Kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia terhadap hak dan kewajiban itu sangatlah penting agar terciptanya kehidupan yang dinamis. Pengertian warga negara. Warga negara dalam suatu negara telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, warga negara adalah orang-orang Indonesia dan orang-orang negara lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain itu maksudnya adalah memiliki keturunan dari Belanda, Tionghoa, ataupun Arab yang sekarang bertempat tinggal di Indonesia, dan ia mencintai tanah air Indonesia serta bersikap setia terhadap NKRI. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat juga kita pahami seperti halnya hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia serta keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai warga negara, kita memiliki salah satu kewajiban, yaitu kewajiban asasi. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang, yaitu untuk kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, dan negara, maupun sebagai makhluk Tuhan. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak pribadi orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak individu yang lainnya. Sehingga dari itu bisa menciptakan kewajiban-kewajiban warga negara. Pada tahun 1945 sampai dengan 1959, hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang 1945, meskipun belum optimal seperti keleluasaan partai-partai politik sebelumnya. Pada tahun 1959 sampai dengan 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti haknya untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat melalui tulisan. Pada tahun 1966 sampai dengan 1970 munculnya gagasan perlunya pembentukan pengadilan tentang hak asasi manusia. Pada tahun 1970 sampai dengan 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap hak asasi manusia. Pada tahun 1990 pemerintah membentuk Komnas HAM. Sehingga pada tahun 1998 hingga sekarang, setelah terjatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dan Undang-Undang Dasar 1945.
kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan tentang hak warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 28A sampai dengan 28J. Hak warga negara yang pertama yaitu hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi ini seperti hak kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk bergerak, dan kebebasan untuk memilih agama. Yang kedua itu adalah hak asasi ekonomi, yaitu hak manfaat, hak memilih, hak membeli, dan hak menjual. Yang ketiga yaitu hak sosial dan kebudayaan. Maksudnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan kebudayaan. Keempat adalah hak asasi prosedural, maksudnya adalah hak untuk mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lainnya. Yang kelima adalah hak asasi politik, yaitu hak untuk memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lainnya. Dan yang keenam adalah hak asasi dalam perlakuan yang sama, baik dalam hukum, pemerintahan, dan lain-lainnya. Kewajiban warga negara. Pengaturan tentang kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 27, 28, 30, dan 31. Ada beberapa kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati HAM orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, dan taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan antara negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau malah sebaliknya? Yang pertama yaitu dari kaum pluralis, yaitu Hobbes dan John Locke. Mereka menyatakan bahwa masyarakatlah yang menemukan atau menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua yaitu kaum Marxis, Antonio Gramsci. Ia menyatakan bahwa dominasi kekuasaan itu terdapat pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum berjuis untuk mendapatkan kekuasaan yang baik. Yang ketiga yaitu kaum sintesis, Anthony Giddens. Ia menyatukan dua pandangan yang sebelumnya. Ia menyatakan bahwa negara dan warga negara itu sangat mempengaruhi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.